Peristiwa Medan Area dan peristiwa Palangan Ambarawa merupakan dua kejadian paling penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, keduanya melibatkan berontakan antara pasukan Indonesia dengan kekuatan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini aku dan kelompok 6 akan bagikan cerita tentang peristiwa Medan Area dan Palangan Ambarawa. Yuk kita simak pembahasan videonya. Peristiwa Medan Area terjadi pada 1945, tepatnya tanggal 13 Oktober. Nah, konflik ini diawali ketika terjadi insiden di sebuah hotel di Medan yang dihuni oleh pasukan sekutu Inggris dan Belanda serta orang-orang sipil Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan Jepang. Insiden ini dipicu oleh tindakan arogansi tentara sekutu yang menyebabkan kemarahan pada rakyat Medan. Selanjutnya adalah bentrok pertama. Pada 1 Desember 1945, pihak Belanda yang berada di bawah perlindungan sekutu memasang papan nama Fixed Boundaries Medan Area yang memicu reaksi keras dari para pejuang Indonesia. Lalu, bagaimana dengan perlawanan rakyat? Terjadi berbagai serangan dan perlawanan dari pihak Indonesia terhadap posisi sekutu dan NICA atau biasa disingkat Netherlands Indies Civil Administration yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan Belanda. Setelah beberapa bulan terjadi pertempuran sengit, pada awal 1946 terjadi gencatan senjata yang mengurangi intensitas pertempuran di Medan. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat tetap tinggi hingga Belanda akhirnya meninggalkan Medan. Pertempuran Ambarawa adalah konflik yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Belanda dan Inggris atau Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Batel. Nah, peristiwa Palangan Ambarawa ini terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada bulan November hingga Desember 1945. Berikut adalah ringkasan peristiwa tersebut. Pada bulan November 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda tiba di Ambarawa dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang. Namun, mereka juga berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Pada 20 November 1945, terjadi insiden di mana pasukan Inggris menembaki rakyat yang menyebabkan kemarahan dan perlawanan dari para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Nah, berikutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Pasukan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman melakukan serangan terhadap posisi Inggris di Ambarawa. Pertempuran besar terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945 yang dikenal sebagai Palangan Ambarawa. Kemudian ada strategi Supit Urang. Kolonel Sudirman menggunakan taktik perang gerilya yang dikenal sebagai strategi Supit Urang atau rahasia serangan yang berhasil mengepung dan memukul mundur pasukan sekutu. Lalu yang terakhir nih, kemenangan di Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dari tangan sekutu. Kemenangan ini menjadi salah satu momen penting yang memperkuat semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Wah, keren banget ya pahlawan kita teman-teman. Mereka berjuang keras demi tanah air yang kita tinggali ini. Nah, contoh yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu semangat perjuangan dan patriotisme, persatuan dan kesatuan, keberanian dan ketangguhan, strategi dan taktik perang, serta pengorbanan untuk kemerdekaan.
Dengan memahami dan menghargai pesan-pesan ini, kita dapat lebih menghormati jasa para pahlawan. Juga berkontribusi untuk menjaga serta melanjutkan semangat perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.